Kita tanam sebanyak-banyaknya menuju Pulau Buton ini swasembada buah ya. Jadi kita inginlah ya, tadi setelah nangka apalagi banyak ya, durian orang sudah mulai kembangkan, kemudian alpukat ya, ada jeruknya juga. Jadi kita pingin itu Pulau Buton ini ikut terkenal seperti daerah lain yang menjadi penghasil buah, produsen buah terbesar. Halo pagi, nyangkok lagi guys. Ini kegiatan rutin ya, hampir hari-hari kita lakukan pencangkokan. Jadi kalau jambu kristal ini kan kalau sudah terlalu tinggi ya, kita manfaatkan kembali batangnya yang tinggi ini, kita potong, cangkok daripada terbuang sia-sia kan. Kalau terlalu tinggi begini kan nanti perawatan buahnya agak sulit ya, pembungkusan kemudian nanti pemangkasan itu ya lumayan sulit. Kalau kita tarik-tarik juga jangan sampai patah. Mending kita cangkok, nanti tunggu tunas baru, tunas muda muncul di sini, ini langsung biasanya bunga gitu. Jadi pohon jambu kristal kita itu akan pendek terus berbuah lebat. Biarpun tinggi juga nanti buahnya belum tentu banyak kalau kita biarkan tinggi. Malah kalau dia pendek, rimbun cabang, justru buahnya semakin banyak. Karena jambu kristal ini kan cenderung berbuah selalu berbuahnya di pucuk. Tunas muda selalu diikuti bunga gitu. Makanya salah satu triknya saya sering kita lakukan pemangkasan untuk merangsang pertumbuhan tunas muda dan munculnya bunga baru gitu. Makanya kita melakukan pencangkokan ini rutin. Kalau sudah pohon mulai tinggi, kita lakukan lagi cangkok. Nah, sebagian nanti bibitnya hasil cangkokan ini kan kita tanam kembali di ruang-ruang lahan yang kosong gitu ya. Kita tanam kembali, atau sebagian juga ketika ada teman yang membutuhkan bibit langsung disalurkan ke teman-teman yang ingin juga menanam pohon jambu kristal. Nah, jadi bisa double keuntungannya ya. Inilah investasi. Jadi selain kita panen buah, kita juga akan memanen penjualan bibitnya ya. Oke, kita lanjut lagi cek pohon-pohon yang sudah over terlalu tinggi, kita akan lakukan pencangkukan lagi gitu. Ayo. Ya, ini pohon jambu kristalnya tunasnya sudah kepanjangan ya, panjangan tetapi belum ada bunga. Nah, kita pangkas lagi. Ini hama ya, ini selalu memang saya himbau untuk pemangkasan karena ini hama kan, dia biasanya langsung bersarang di daun-daun muda. Kita pangkas, nah jadi siklusnya akan stop, kita buang ya. Nah, ini buahnya sudah lumayan banyak. Nah, ini sekitar 1 bulan lagi kita akan panen ya. Ini baru dibungkus 1 minggu lalu. Ini ada lagi yang belum sempat terbungkus. Ini serangan semutnya masih banyak ya. Nah, ini karena saya tidak pernah menyemprot
menggunakan insektisida ya, tidak pernah disemprot, jadi semut masih banyak. Tapi ya enggak apa-apa lah, kita biarkan saja semutnya selama dia tidak begitu mengganggu tanaman jambu kristal ini. Yang berbunga juga ada, yang baru pentil bunga. Nah, jadi jambu kristal ini kan dia sifatnya kontinu ya. Nanti ini buah yang sudah tinggal menunggu 2 minggu sudah mau panen ada. Ini yang menunggu lagi 1 bulan. Jadi bertahap dia, ada terus gitu. Oke, kawan-kawan, hari ini mungkin kita sedikit bincang-bincang mungkin ya. Jadi cita-cita itu kan boleh lah kita bercita-cita untuk khususnya di daerah saya ini ya, daerah saya untuk petani buah itu masih sangat bahkan sekarang yang baru memulai untuk menanam jambu ini, jambu kristal dan lain-lain ini, itu di awal itu pertama memang saya yang mengawali. Kalau yang menanam 1-2 pohon di kebun sih sudah banyak dari dulu kan, tapi yang untuk khusus memang berkebun buah itu kemarin itu saya mengawali dan mengajak kawan-kawan di sini semua untuk kita coba merintis coba membuat usaha di bidang perkebunan buah gitu ya. Sekarang sudah berjalan di tahun ke ini, sekarang sudah masuk tahun ketiga ya saya mulai merintis tanaman ini. Jadi dengan modal yang seadanya, makanya dia agak lambat di kebun saya. Dan pernah juga kemarin terjadi error itu pohon jambu kristal ini mati, sekitar lebih 100 pohon mati. Itu pohon-pohon jambu kristal saya yang di awal mati semua. Nah, ada kesalahan perawatan sedikit ya. Makanya dari situ belajar. Sekarang ya sudah lumayan membaik kondisi pohonnya. Akhirnya bisa selamat. Nah, ini pohon-pohon yang baru berusia masuk 1 tahun ini. Yang tahun kedua ada itu yang sudah produktif. Kalau yang tahun pertama itu hampir semua mati. Hanya sisa ya paling 2-3 pohon yang masih hidup. Oke, jadi tadi kembali ke cita-cita ya, cita-cita awal itu ya. Saya sebenarnya bercita-cita khususnya daerah ini ya, daerah Pulau Buton ya, atau lebih khususnya di Kabupaten Buton Utara. Ini kan petani buah masih sangat jarang, yang khusus menanam buah dalam skala banyak ini masih sangat jarang gitu. Jadi impian ke depan saya itu ya, bagaimana daerah kita ini masuk dalam swasembada buah gitu ya. Artinya dia bisa memproduksi buah sendiri untuk kebutuhan sendiri, untuk kebutuhan masyarakat Pulau Buton ini ya. Atau bahkan bisa lebih besar lagi jangkauannya, bisa menyuplai buah keluar pulau ini, bahkan keluar provinsi gitu ya. Dibanding dengan daerah-daerah Jawa sana, luaran Pulau Buton inilah, itu mereka sudah menghasilkan buah yang bisa yang sudah dijual sampai ke luar pulau gitu kan. Kita tahu sendiri ya, buah-buah yang masuk sekarang di daerah kita ini, daerah khususnya Pulau Buton ini, itu buahnya sebagian besar buah-buahannya itu berasal dari luar pulau gitu. Nah, kenapa kita tidak mencoba? Itu harapan saya ya. Kenapa selalu saya
apa, gaungkan ini investasi pohon, terutama investasi pohon buah di sosial media, selalu berbicara tentang investasi pohon. Kemudian sekarang di channel YouTube ini itu tujuannya adalah bagaimana memotivasi, mengajak gitu kan. Kalau memotivasi mungkin terlalu ekstrim ya, karena saya sendiri bukanlah guru, hanya saja punya keinginan ke depan, cita-cita begitu ya, cita-cita bagaimana daerah kita ini bisa menghasilkan buah-buahan berkualitas ya, buah-buahan berkualitas yang akan kita hasilnya kita untuk mensuplai kebutuhan buah di dalam pulau ini sendiri. Terus yang kedua bisa kita mensuplai kebutuhan buah di daerah-daerah lain. Kita tahu di sini adalah daerah kepulauan ya, diapit beberapa kabupaten yang kepulauan, itu mereka di sana sangat membutuhkan buah-buahan. Nah, kita punya daerah ini sangat mendukung untuk produksi buah. Ini saya sudah uji coba. Yang paling cepat itu yang saya uji coba adalah jambu kristal ini ya. Jambu kristal ini itu sudah menghasilkan, sudah sangat cocok ya, sangat adaptasi dengan daerah sini. Hasilnya luar biasa, sambutan dari konsumen juga sangat luar biasa, tingkat penerimaan pasar sangat tinggi gitu. Nah, kenapa kita tidak coba ini? Jadi harapan saya kepada kawan-kawan, terutama kaum milenial ya, kawan milenial, karena ini channel basisnya adalah milenial, bagaimana kita sama-sama melirik ini gitu ya, sama-sama belajar ya, sama-sama melihat peluang ini gitu. Yang punya lahan, yang bahkan ditanam dalam lahan sempit pun ya, ditanam dalam pot pun, ini buah jambu kristal ini bisa berhasil gitu ya. Dia bisa menghasilkan buah yang banyak. Sehingga nanti kalau kita berkumpul sama-sama memproduksi buah ini dalam beberapa petani, misalnya ada 100 petani katakanlah, kita semua menanam, yuk kita katakanlah menanam jambu kristal gitu kan. Sehingga nanti hasil panennya ini bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan satu pulau ini gitu ya. Kalau kita hitung sekarang kebutuhan hariannya itu sangat tinggi. Saya sendiri ini tanaman saya sudah 3 tahun ini baru berapa ratus pohon saja gitu kan. Yang produktif belum sampai 100-an, karena kemarin ada error itu kan, ada yang mati. Jadi belum cukup 100-an yang produktif. Itu untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam kecamatan saja tidak cukup gitu. Nah, ini makanya saya bilang ini peluangnya sangat besar. Bagaimana kita menuju swasembada buah. Harapannya ke depan ya, di samping selain jambu kristal, kita pohon yang sangat adaptasi di Butur ini adalah mangga gitu. Mangga sudah teruji, pasti sangat adaptasi, dan tinggal kita perawatannya saja seperti apa. Makanya saya sekarang mengkonsep mangga itu yang pendek, rimbun, nanti harapannya berbuah lebat. Kalau kita nanti kembangkan dalam 1 hektar itu seperti apa hasilnya, itu belum bisa saya berikan gambaran secara rincinya karena belum panen gitu ya. Tapi ya bayangannya kira-kira kalau kita buat konsep pohon yang seperti tadi, yang rimbun pendek itu, pasti dia akan dari segi kualitasnya jelas lebih terjamin daripada ketimbang pohon mangga yang menjulang tinggi nanti berbuah. Itu sudah sering terjadi, buahnya selalu kebanyakan busuk ya, karena lalat buahnya sangat tidak terkontrol gitu ya, tidak bisa kita antisipasi. Kemudian yang ketiga selain jambu kristal apa tadi, mangga. Kemudian yang ketiga adalah nangka. Nangka juga, nangka saya baru masih tahap pelajari mana nangka yang bisa adaptasi tinggi,
kemudian seperti apa hasilnya, seperti apa perawatannya. Tetapi sejauh ini pasar itu, kalau kita lihat pasar buah nangka itu sangat tinggi ya. Nah, jadi mudah-mudahan kawan-kawan yang sempat menyimak video ini, kita sama-sama berpikir, ayo kita sama-sama membuktikan menanam lebih banyak. Pokoknya kita tanam sebanyak-banyaknya menuju Pulau Buton ini swasembada buah ya. Jadi kita inginlah ya, tadi setelah nangka apalagi banyak ya, durian orang sudah mulai kembangkan, kemudian alpukat ya, ada jeruknya juga. Jadi kita pingin itu Pulau Buton ini ikut terkenal seperti daerah lain yang menjadi penghasil buah, produsen buah terbesar ya, sehingga kita bisa menyuplai ke daerah-daerah lain ya, karena kita punya tanah yang berkualitas tinggi. Di sini buah-buahan selalu hasilnya manis ya, bagus, tanpa pemupukan yang maksimal, hasilnya malah bagus, manis gitu. Jadi memang saya merasa sendiri ini daerah ini sangat baik untuk kita kembangkan menjadi sentra produksi buah-buahan gitu. Makanya pada kesempatan ini ya, kembali saya mengajak kawan-kawan info milenial, sobat info semua, ayo kita nanam pohon buah sebanyak-banyaknya, agar ke depan semakin banyak yang meniru, semakin banyak yang mengikuti kita untuk menanam buah lebih banyak. Oke, iklan sedikit. Ini diganggu sama. Jadi ya, mungkin seperti itu dulu pembahasan kali ini ya. Ini seputar ya, kira kita spiritnya kita membangun pertanian perkebunan di bidang buah-buahan demi menuju daerah kita ini bisa menjadi sentra produksi buah-buahan yang luar biasa ya. Oke, terima kasih kawan info, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa disimak dan baik. Atau yang ingin memberikan masukan ya, silakan kita saling berkontribusi demi kemajuan daerah kita ya. Oke, semangat terus dan salam info. Terima kasih telah menonton Info Milenial. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.